Ya, oke, selamat malam. Sambil nunggu lengkap, kita mulai pelan-pelan ya sesi hari ini ya. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya perulangan for sama percabangan ya. Jadi dianggapnya di sini percabangan sudah dilewati ya. Kalau yang while kan sudah yang dua sesi lalu ya. Jadi ini lebih ke persamaan for sama while ya. Oke, jadi untuk struktur untuk for ya, itu for terus di dalam kurung biasa ada kondisi awal, kondisi ulang, sama perubahan kondisinya ya nanti ya. Terus perintah satu, perintah dua yang dijalankan secara berurutan ya. Oke, gitu aja. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada kode seperti ini, awalnya i-nya mulai dari nol, i-nya sampai kurang dari n. Berarti paling besar kan n-1 ya ini ya. I-nya perubahannya bertambah satu ya. Setiap perulangan atau setiap iterasi namanya i-nya bertambah satu. Terus perintah yang dijalankan itu dicetak saat i sama dengan berapa ya. Jadi misalnya ini nol ya. Jadi nol sampai n-1 nanti ini ya. Tulisan ini akan dicetak mulai dari i-nya sama dengan nol sampai i-nya n-1 ya. Oke, kalau misalnya kita masukkan beberapa nilai n ya kan. N5, oke. Ada keterangannya ya. Terus ada lagi nggak? Oke, jadi ada variabel i di sini itu cuma bisa diakses di dalam for ya. Jadi nanti kalau di luar for nggak ada i yang lain ya, itu nantinya nggak bisa diakses ya karena dia lokal di dalam i saja ya. Hanya memiliki masa hidup dalam lingkungan for. Oke, nah ini namanya variabel lokal ya. Jadi ada yang bukan variabel lokal atau global nanti ya. Selanjutnya apa? Oke. Selanjutnya ini yang ini for-nya i-nya itu bertambah. Jadi kalau dicetak ini i-nya mulai dari nol sampai n-1 ya. Sedangkan ini kebalikannya yaitu berkurang ya. Mulai n-1 sampai nol ya. Jadi i-nya ini menurun ya. Sedangkan yang sebelumnya contoh ini itu i-nya naik. Itu aja ya. Hampir mirip ya. Jadi nanti digunakan lebih seringnya digunakan untuk array ya nanti ya. Jadi kita mau ngisi ataupun mengakses array menggunakan suatu indeks ya. Jadi biasanya disingkat sebagai I ya. Gampangnya gitu. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Jadi selanjutnya itu perurangan while ya. Jadi sebenarnya ini itu bukan kondisi ya, kondisi ulang ya. Jadi ini kondisi ulang sudah pernah di dua sesi sebelumnya ya. Oke. Terus biasanya perubahannya ditaruh di sini ya, perubahan ya. Jadi perubahannya biasanya ditaruh di akhir-akhir ya. Nah, bisa juga di tengah-tengah ya, terserah kan sebenarnya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan terus di atas ini ada awal ya, kondisi awal, awal. Nah, sedangkan kalau for itu kan awal ya kan, terus kondisi ulang, terus perubahan ya. Oke. Jadinya kalau di while itu awalnya tuh di luar while ya di atasnya sebelumnya biasanya. Terus di dalamnya ada kondisi ulang aja, terus perubahannya ada di
di dalam diapit kurung kurawal ya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, contohnya seperti ini. Ini akan apa? Mencetak seperti for yang pertama ya, yaitu yang n-nya, yang i-nya naik ya. Oke. Kalau sudah, oke. Selain ada while saja, ada juga yang namanya while ya. Jadi bedanya kalau while biasa itu kita cek dulu baru dijalankan di dalam kurung kurawalnya ya. Sedangkan kalau do while itu kita jalankan dulu di dalam kurung kurawalnya baru kita cek kondisinya ya. Ini juga sama kondisi ulang. Oke. Jadi sudah ada di sebelah sini ya. Do while ya. Perbedaannya oke. Sip. Sebelum lanjut ke break sama continue mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Selanjutnya itu ada yang namanya break sama continue ya. Jadi break itu langsung keluar ya, keluar paksa dari suatu loop ya atau apa ini perulangan. Terus kalau continue itu loncat ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Eh, Dia kalau mau nyetak 5 itu gak dicetak langsung keluar dari perulangan ya. Jadi di sini breaknya ya. Atau keluar dari perulangan ya. Sedangkan kalau continue ini loncat ya. Jadi continue itu loncat ya. Loncat atau continue ya. Sepadan dengan continue. Oke. Jadi dia loncatnya yang kelipatan dua ya. Jadi seperti ini. Kalau dia kelipatan dua continue artinya yang kelipatan dua kita lompati ya. Jadi begitu untuk penggunaan continue sama break ya. Kemudian apa lagi? Oh, selesai ya. Sudah soal ya. Ya, sip. Sebelum lanjut ke soal, mungkin ada pertanyaan untuk materinya atau teorinya. Kayaknya sudah oke semua ya. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal. Jadi yang pertama tahun 2018 ya. Seperti itu. Sip.
Bisa dicoba dulu selama 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Kita bahas. Jadi ini eh, nggak perlu kita cek satu persatu ya. Jadi kita lihat maksudnya aja ya. Oke, jadi kancilnya nol. Kancilnya bertambah kalau apa? Kalau dia faktor dari I ya. Kalau C faktor dari I. Berarti kita bisa anggap C kancil itu adalah banyak faktor positif dari I ya sebenarnya ya. C-nya kurang dari sama dengan I. C-nya mulai dari satu. Oke, jadi banyak faktor positif dari I ya. Oke. Sedangkan ini ya, kalau banyak faktor positifnya itu tepat dua ya, berarti bandanya adalah banyak. Bandanya kan awalnya mulai dari nol ya. Oke, banyak bilangan prima kalau gitu ya. Dari, oke, berarti kita cek I-nya ya, dari 2 sampai 100 ya. Dari 2 sampai 100. Yang dicari kan panda ya, berarti langsung aja ya. Dari 2 sampai 100 ada sebanyak 25 bilangan prima ya. Jadi jawabannya bilangan prima ya, ada 25 bilangan prima ya. Oke, jadi jawabannya 25 untuk yang ini ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke nomor dua. Jadi nomor dua seperti itu soalnya. Yang ini gampang ya, 2 menit ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, 2 menit sudah berlalu ya. Sip, yang ini gampang juga ya. Jadi ini yang ends-nya bertambah itu kalau I-nya kelipatan 3 ya. Berarti kita mau cari kelipatan 3 mulai 1 sampai X ya. X-nya 80. Berarti banyak kelipatan 3 dari 1 sampai 80 ya. Atau X-nya itu ya. Ada berarti kan 80 bagi 3 gitu ya. 26 ya. 26. Oke, banyaknya ada sebanyak 26 ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga lumayan gampang ya. Jadi 2 menit. Eksplorasi waktunya 2 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, 2 menit sudah berlalu ya. Jadi ini juga lumayan gampang ya. Yang ini maksudnya adalah C-nya kita tambah A nilainya ya sebanyak B kali ya kan sebenarnya ya. Jadi ini yang dimau itu C akhirnya, nilai C akhir ya. Itu sama dengan C ditambah dengan A sebanyak B kali ya. Oke, berarti awalnya kan C-nya 0 ya. Terus A-nya itu 12. Oh, kok sama dengan sih? Tambah sih 12 kalikan dengan 7 ya. Jadi nilainya adalah 84 ya. Oke, jawabannya yang ini 84 ya. Gampang ya? Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya itu nomor 4. Nah, nomor 4 seperti ini ya. Ya, untuk nomor 4 karena lumayan panjang ya. Waktunya 3 menit ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas.
Nah, kalau kalian coba apa manual atau nguli ya, selama C tidak sama dengan D ya, nilai C akan bertambah A kalau C-nya kurang dari D, kalau C-nya lebih dari D, D-nya akan bertambah sebanyak B. Nah, ini maksudnya awalnya dulu ya, A-nya dikasih input 5.000 ya. Sedangkan D sama B-nya itu sesuai input 700 ya. Lah ini maksudnya eh, selama for ini ya, kok for, selama perulangan ini, mulai while ini ya, nanti harusnya nilai C sama dengan D kan setelah keluar while ya. Setelah keluar while itu dia sudah nggak bisa diulangi di sini lagi, berarti harusnya tidak memenuhi ini ya. Artinya C sama dengan D nilainya ya, yaitu KPK dari atau kelipatan persekutuan terkecil ya, dari 5.000 sama 700 ya. Oke. KPK-nya adalah yang penting 35 dulu ya. 35.000 ya, 35.000. Oke, sip. Selanjutnya, kalau yang ini mirip ya. Jadi kalau yang ini nanti nilai akhir atau setelah keluar dari while A nilainya harus sama kayak B ya. Yaitu jadi FPB-nya ya. 5.000 sama 700 ya. Ini jadi 100 ya. Oke. Oh, sip. Nah, nah, jadi yang mau kita cari di sini itu kalau kita jadikan bentuk apa? Pecahan di matematika ya, yaitu C ditambah D ya kan? Per A ditambah B ya. Oke. C sama D-nya sama-sama 35.000 ya. Sedangkan A sama B-nya sama-sama 100 ya. Oke. Kalau kita hitung berarti 350 ya itu ya. Jadi jawabannya untuk yang soal ini adalah 350 ya. Oke, sip. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke nomor 5 ya. Jadi nomor 5 seperti itu. Ya, sama. Untuk yang nomor 5 bisa dieksplor selama 3 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu. Ya, kita bahas ya. Yang ini jadi kalau di matematika itu mirip kayak sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan linear ya sebenarnya ya. Kalau di matematika, sis, eh, sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi sebenarnya kita mau cari, nah nanti aja wis ya. Jadi kita misalkan dulu ya, misal banyak iterasi yang dijalankan ya, atau banyak prosesnya ya, iterasi atau banyak perulangan adalah A ya. Kalau banyaknya A, ini kan X sama Y-nya sama-sama 0 kan awalnya ya. Terus bertambah 2 untuk Y-nya bertambah 3 ya. Jadinya nanti setelah selesai iterasi kan, X nilainya X akhir itu 2A ya. Dan Y akhir itu kan 3A. Ya kan? Nah, jadi gimana cara kita nentuin A-nya ya? Jadi A itu adalah sebenarnya bilangan terkecil ya. Kayaknya sih gitu ya. Kita coba aja. Bilangan asli terkecil sehingga kondisi tidak dipenuhi ya. Kondisi tidak dipenuhi. Oke, kondisi tidak dipenuhi. Kita cek dulu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ada 7x ya dia ya. 7x kurang dari 986 ya. Jadi kalau 7x kurang dari 986, x-nya kita substitusi 2a ya. Berarti dia 14a kurang dari 986 ya. Nah, berarti a-nya kurang dari atau sama dengan 986 kita floorkan ya 14. Nah, kalau kita hitung itu 70 ya. Benar nggak? Coba. 986 bagi 14. Nah, ya 70 ya. Jadi sebenarnya 70 koma ya, makanya kita kasih sama dengan ya. Karena kita bulatkan ke bawah. Oke. Selanjutnya ini juga sama. Jadi Y kali 4. 4Y kurang dari atau sama dengan 876. Sekarang seperti tadi ya. Y-nya kita substitusi sebagai 2A berarti 12 oh kok 2A 3A ya 12A kurang dari sama dengan 876 ini sama ya, jadi A-nya itu harus kurang dari atau sama dengan floor dari 876 per 12. Oke, yaitu 73 ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada X dikurangi Y lebih dari negatif 67 ya. Oke, jadi X dikurangi Y itu, nah gini aja wis, langsung saya kali negatif ya dari situ ya. Jadi kalau saya kali negatif kan tandanya berubah ya. Y kurang dari X kurang dari 67. Langsung kita kali negatif. Jadi dia 3A dikurangi 2A kurang dari 67 ya. Berarti A-nya kurang dari 67 ya. Ya enggak? Oke, jadi kalau kita menggunakan sistem persamaan linear, kita biasanya menggunakan apa ini? Garis bilangan ya. Garis bilangan A-nya ada 67 ya kan? A-nya 67 tapi bolong. 67 terus 70. 70 ada isinya. Sama 73 juga ada isinya ya. Oke, yang pertama yang 70 itu
kurang dari atau sama dengan berarti ke kiri ya. Sedangkan yang 73 juga kurang dari sama dengan ke kiri lagi ya. Nah, ini juga ke kiri ya, masih kurang dari ya. Oke. Jadi kita mau cari solusinya itu yang dilewati semua ke kiri ini ya. Berarti harusnya semuanya A kurang dari 67 ya. Nah, karena bilangan asli terkecil yang tidak dipenuhi ya. Ya kan? Berarti kok terkecil sih? Terbesar ini harusnya ya. Nah, itu yang salah ya. Harusnya bilangan asli terbesar ya. Terbesar. Oke. Jadinya bilangan asli terbesar sehingga bilangan asli A terbesar sehingga tidak dipenuhi ya. Berarti solusinya 67 ya. Tapi Y yang ditanyakan ya. Berarti kita dapat Y-nya itu harusnya adalah 3 kalikan 67 yaitu 201 ya. Ya, jadi jawabannya untuk soal ini 201. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke latihan ngoding ya kalau gitu ya. Jadi saya ganti share screen-nya. Oke, yang awal-awal pertama dari TLX ya. Oh, sip, bentar. Nanti jawaban saya kesepil ya. Oke, jadi yang pertama ada perkenalan for. Di teorinya sudah ya, sudah mirip ya. Oke, soalnya seperti itu ada ulasan. Ulasannya sudah terlihat ya. Ya, sangka baca belum terlihat ya tadi ya. Ya wis, waktu untuk explore 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu. Gimana? Banyak yang dapat ya. Jadi sudah kelihatan ya. Juga sempat saya spill ya seperti ini ya tadi ya. Oke, jadi saya tinggal kopas ini sebenarnya ya. Ya, ya. Jadi dia seperti di sana ya. Jadi dia counter ya ngomongnya ya. Inisialisasi awal ya, kondisi, terus operasi ya, atau perubahan ya saya nyebutnya di modul ya. Oke, jadi dia ini sebagai awal, kok awal, awal, terus ini ulang, terus ini perubahan ya. Oke, dia counter plus satu itu ya. Jadi awalnya harus sama, yaitu INT sisi 121. Oke, ini awal, yang itu ulangnya atau kondisi ulang, sisi kurang dari itu sama dengan 125 ulangnya. Terus dia sisi plus satu ya sama aja ya. Ini juga demikian ya perubahan. Nah, kalaupun mau dijadikan sama persis juga boleh kok ya. Jadi sisi plus sama dengan satu gitu ya. Dibuat seperti ini juga oke ya. Ya kita coba submit. Ya, jadi sudah oke ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Cek bentar, mana tadi? Oke, selanjutnya yang B ya. Bapak saya lebih berhati-hati ya biar ulasannya nggak kelihatan ya. Oh, oke. Oke, lanjutannya seperti ini. Ada perkenalan baru ya. Tipe data bool atau nilai logika ya. Sudah pernah kita ulas di yang eh, variabel tipe data assignment itu loh ya. Operator logika, oke. Sudah ya. Ya, yang penting ini ya soalnya ya. Ya udah, ini karena mungkin penggabungan sama itu saya kasih tambahan 1 menit lagi ya coba ya. 4 menit ya. 4 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 4 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi tinggal memanfaatkan yang clue-clue ada di sana ya. Ada yang dijual, terus kalau ada yang dijual benar ada. Oke. Jadi dia maunya itu panjang sisi kelipatan 2, namun panjang sisi bukan kelipatan 3 ya. Oke. Jadi kelipatan 2 sudah ada di sini ya. Bol kelipatan 2 itu ya. Jadi kalau kita mau yang kelipatan 2, kita tulis kelipatan 2. Kalau dia kelipatan 2 dan bukan kelipatan 3 ya. Berarti kita kasih apa kalau bukan? Ya, seperti ini ya. Kita kasih tanda seru ya. Yang membuat jadi operasi not ya kalau di logika ya. Not kelipatan 3 ya. Oke. Kalau sudah memenuhi dua syarat ini ya, berarti counternya bertambah ya. Ada yang dijual nanti menjadi true ya. Atau bisa jadi bertambah ya. Langsung aja ada yang dijual sama dengan true. Oke. Sekarang kita coba submit ya. Ya, sip. Ada ya. Jadi mulai dari 121 itu 122 misalnya contohnya ya. 122 kan bukan kelipatan 3 ya, tapi dia genap ya. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya, selanjutnya mengulas tentang break sama continue ya, mirip kayak tadi ya. Tapi ada beberapa iterasi saat ini dihentikan atau dilewati, skip ya. Tetapi untuk perulangan for ya. Operasi akhir seperti I++ akan tetap dijalankan ya. Kemudian iterasi berikutnya akan dijalankan. Kalau break, seluruh perulangan akan diberhentikan ya atau dihentikan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena ini lumayan panjang ya. Jadi untuk teorinya sudah diulas, soalnya juga demikian ya. Oke, soalnya gitu. Karena lumayan panjang ini ya 4 ya. 4 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 4 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi kita maunya apa ini? Hmm, kolamnya oke. Untuk iterasinya mulai dari berapa ini? 100.000 sampai 200.000 ya. Oke. Jadi sudah dikasih komen di sini ya. Bagaimana untuk mengisi ini ya. Jika ini bukan bilangan genap, berarti kalau mau kita tulis bukan bilangan genap, artinya kalau I-nya, oh kok bukan ini ya, luas ya. Kalau luasnya itu luas bukan bilangan genap, berarti kalau di modulo 2 itu tidak habis ya. Nah, jadi kita bisa nulis seperti ini atau bisa juga nulis satu gini ya. Jadi kalau kita tulis gini aja, maksudnya sama ya. Atau di modulo 2 tidak nol ya. Terus kita lewati. Kita skip ya. Berarti untuk melewati kita menggunakan continue ya. Ya, selanjutnya cek kuadrat ya sekarang ya. Jika luas oke adalah tepat K kalikan K, maka luas ini merupakan bilangan kuadrat sempurna ya. Oke. Jadi kita cek aja ya luasnya. Berarti kalau luas itu nilainya setara, apakah luas nilainya setara dengan K kali K? K kalikan K, ya kan? Makanya dia sudah menjadi kuadrat sempurna ya. Nah, kuadrat sempurna kita update nilainya atau kita ganti menjadi true ya. Ku kuadrat sempurna itu kita ganti menjadi true ya. Kemudian karena sudah kuadrat sempurna, kita sudah nggak perlu melanjutkan iterasi ini ya kan sebenarnya ya. Kita bisa langsung break aja di sini. Break ya. Oke. Kita sudah dapat apakah dia kuadrat sempurna? Cetak luas ini. Oh, cuma sekali aja ya sebenarnya ya. Berarti tidak perlu lagi melanjutkan cuma satu aja, terkecil ya. Oke. Jadi ini nggak perlu break ya sebenarnya ya. Dia nggak perlu kita tambah break nggak masalah ya ini ya. Breaknya cukup di sini ya. Tidak perlu melanjutkan ya. Terus cetak luas ini. Karena kita sudah bisa mengupdate kuadrat sempurnanya menjadi true, kita kemungkinan bisa mencetak luas di sini ya. Berarti out luas. Oke. Kita coba submit ya. Oke. Jadi jawabannya segitu ya. Untuk kuadrat sempurna yang terkecil lebih dari 100.000 ya. Kuadrat sempurna terkecil yang lebih dari 100.000. 100.000 ya nolnya 5 bukan kuadrat sempurna ya. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Sebentar saya clear dulu ya jawabannya ya.
Ya, selanjutnya yang bagian D itu isinya kuis ya. Jadi kuis seperti ini, eh, isian singkat ya. Karena 4 soal ini ya. 4 soal ya udah wes sama 4 menit aja deh ya. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi 4 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Ya, jadi ini counting ya sebenarnya ya. Kalau kita cek yang ini, kalau I-nya 1, is. Kalau I-nya itu, kan I-nya mulai 1 sampai 4 ya. Kalau I-nya 1 berarti J-nya, itu J-nya mulai 1 sampai sama dengan I ya. J-nya berarti 1 aja ya. Berarti ini
Ada satu ya. Ada satu aja. Kalau I-nya dua berarti J-nya mulai satu sama dua ya. Berarti ada dua ya. Kalau I-nya tiga berarti J-nya satu, dua, tiga berarti ada tiga ya. Kalau empat kan sudah kelihatan ya. Ada empat ya. Berarti nanti totalnya adalah 10 ya. Yang nomor satu berarti kita bisa jawab 10 ya. 10. Terus kita confirm dulu. Kita lanjut ke nomor dua. Ya, yang nomor dua itu mirip ya ini ya. Kalau I-nya satu, I-nya sama dengan satu, berarti J-nya mulai satu sampai I ya. Tapi J-nya itu kita pilih yang genap ya. Terus break ya. Terus keluar dari for yang terdalam ini ya. Berarti kalau J-nya ini satu aja. Tapi kalau J-nya genap ya dia ya. Dia break ya. Berarti kalau gini itu tidak ada ya. Tidak tercetak ya. Nol ya. Kalau I-nya dua, berarti J-nya itu satu, dua. Berarti yang tercetak kan yang di sini ya. Berarti ada satu yang tercetak bintangnya ya. Kalau I-nya tiga, J-nya itu satu, dua, tiga ya. Oke. Berarti ada satu lagi ya. Karena di J ada genapnya ya. Kalau I-nya empat, J-nya itu satu, dua, tiga, empat ya. Kita pilih yang genap pertama aja ya. Karena dia break ya. Bukan itu ya. Bukan continue ya. Jadi karena dia break cuma ada satu ya. Ya, kalau kita total tiga ya. Tiga kali tercetak bintang ya. Makanya kita jawab yang nomor dua, tiga. Sip. Lanjut ya. Ya, selanjutnya yang nomor tiga. Jadi yang nomor tiga kayak gitu. Nah, masih mirip-mirip ya. Tapi dia kalau I-nya itu genap langsung kita skip ya. Berarti kita cuma dua aja ya sebenarnya. Ngecek dua kali ya. Yaitu I-nya satu sama tiga ya. Karena dia yang genap kita skip ya. Kalau I-nya satu, kalau I-nya satu, J-nya juga mirip ya kayak tadi. J-nya itu cuma satu aja ya. Tapi kita cek ini ya sekarang ya. Apakah satu I tambah J itu genap ya? Oke. Jadi karena I tambah J itu genap ya. I ditambah J itu sama dengan dua. Berarti ada satu bintang yang tercetak ya. Oke. Berarti sebenarnya kan jumlahnya dia kalau mau genap, J-nya juga harus ganjil dong ya, karena I-nya dipilih yang ganjil ya, dipilih yang ganjil. Kalau I-nya tiga, berarti J-nya yang bisa itu kan awalnya kan satu, dua, tiga ya, tapi kita pilih yang ganjil biar jumlahnya genap ya. Nah, kalau jumlahnya genap dia ada dua, berarti ini juga tiga ya. Yang I-nya genap di skip ya, di continue ya. Berarti yang nomor tiga ini kita juga jawab dengan tiga. Sip. Lanjut. Selanjutnya yang empat. Oke, yang empat ini pembagian dibulatkan ke bawah atau floor ya, istilahnya ya. Selama dia benar, berarti kalau selama ada while true seperti ini ya, harus ada breaknya ya. Kalau nggak ada break, dia akan berulang terus-menerus ya. Oke, jadi awalnya N-nya 47 ya. Oke, dia akan masih 47 yang nggak break ya. N-nya, terus ini nilainya kan 47 ya awalnya ya. Terus N-nya jadi itu ya nanti ya. Di akhir ini ya. Kalau N-nya 0 ya break ya. Oke, berarti kita bintang satu ya kita tulis satu gitu aja satu. Terus setelah ini kita bagi 10 tapi diflorkan. Sisa 4 aja dong ya. Sisa 4 aja satu. 10 diflorkan berarti jadi 0 ya. Lah ini sudah break ya ini ya. Oh kok break ya.
Makanya dia totalnya dua ya. Jadi kalau kita jumlah cuma dua ya. Jawabannya dua kalau gitu ya. Sip. Nah, sekarang kita coba submit ya. Ya, jadi sudah ada ulasannya gini ya. Oh, yang satu aja ulasannya ya. Yang nomor berapa ini? Nomor tiga. Oh, yang nomor empat ya, yang enggak itu ya. Digit pada N. Oke, langsung ada tulisannya gini ya. Jadi sebenarnya menghitung banyak digit ya. Atau banyak angka. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya pertanyaan klasik kalau belajar coding ya. Jadi mencari pola yang seperti ini ya. Atau biasanya disebut pola segitiga gitu ya namanya ya. Ya sama 4 menit dimulai dari sekarang untuk pola segitiga.
Oke, jadi 4 menit sudah berlalu, kita bahas ya. Ini sering ya. Untuk clue-nya mirip dengan soal kuis sebelumnya yang nomor satu ya. Jadi untuk mencetak apa ini namanya? Bintang itu mirip kayak kuis sebelumnya. Coba reviewnya saya buka di tab baru. Nah, kira kan mirip seperti ini kan ya. Jadi untuk mencetak bintang saja kita sudah bisa menggunakan informasi dari yang nomor satu seperti ini ya. Jadi J-nya for J mulai dari dia satu sampai kok I lagi. Sampai J-nya I ya. G plus plus. Ya kan? Nah, selain itu sisanya berarti mulai sisanya sampai N ya maksudnya ya. Berarti dia INTJ mulai dari I plus satu ya. Sampai N ya. Oh, N-nya kapital ya. Dicetak titik ya. Nah, kira-kira gitu aja. Kita coba submit ya. Ya, oke. Jadi yang ditanya cuma yang pola ke-10 aja ya. Atau ada 10 baris dan 10 kolom ya dia ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya juga mirip ya. Jadi selanjutnya mencari pola yang seperti itu. Karena waktunya itu ya untuk waktu cobanya 3 aja deh ya. Waktunya sudah agak mepet ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Yang penting sudah pernah mencoba ya.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu. Kita bahas ya. Yang ini kita tinggal melengkapi. Nah ini ya, sudah dikasih ya. Jika baris atau kolom saat ini adalah yang pertama atau yang terakhir ya. Jadi yang pertama itu satu, I sebagai baris, J sebagai kolom ya biasanya gitu. Berarti dengan menggunakan atau ya. Jadi kalau I-nya itu apakah satu ya kan? Nah sebenarnya ini bisa kita singkat ya. Bisa nggak kita coba dulu ya. Kalau satu kan sebenarnya I kalikan J ya. Itu I-nya satu atau J-nya satu ya karena dia bilangan bulat, bilangan asli ya. Terus yang terakhir ya. Berarti I-nya apakah dia yang terakhir atau N? Gitu juga dengan J-nya, N ya. Nah, cuma ngisi itu aja ya. Kita coba submit kalau gitu ya. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Yang baris pertama kita singkat perkalian seperti ini. Nah, verdiknya ternyata nggak bisa ya. Karena dia ini, nah seperti ini ya. I kali J enggak ya. Berarti harus terpaksa gini ya. Oke. J-nya juga satu. Nah, kalau gini sudah oke. Ya kan? Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Apa aja ya. Tinggal ngisi satu titik ini ya sebenarnya ya. Oke wes. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya, selanjutnya juga mirip ya. Untuk eksplorasi waktunya 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Kita bahas. Jadi sebenarnya untuk ini cari pola ya, cari pola X ya. Ada petunjuknya juga. Oke. Jadi untuk yang bintang kita anggap aja misalnya gini, kalau polanya seperti ini kita sudah tahu ya bahwasanya ini tadi J-nya sama dengan I ya. J-nya sama dengan I ya kan. Nah, sedangkan kalau polanya seperti ini, itu nanti I ditambah J itu nilainya sama dengan N+1 ya. Nah, contohnya ini kan di baris pertama kolom ke N ya. Kalau dijumlah N+1, ini juga demikian. Baris kedua kolom N-1 ya, dan seterusnya. Ya, jadi tinggal memanfaatkan ini aja ya. Oke, saya taruh sini aja wis. Sip. Nah, sekarang kita tinggal ngodingnya aja ya. Berarti harus memenuhi atau ini ya, bukan dan ya. Berarti kita menggunakan atau. Kalau dan kan diambil tengah-tengahnya saja ya nanti ya. Oh, oke. Jadi for C-nya 1 sampai N juga ya. Kalau dia memenuhi satu saja dari syarat itu ya, berarti J sama dengan I, atau I ditambah J itu nilainya setara dengan N+1 ya. Berarti ini kita tampilkan bintang ya. Si out bintang. Mana bintang? Oke. Kemudian kalau tidak begitu, kita tampilkan titik ya. Oke. Selanjutnya di luar for yang dalam kita si out ganti baris ya. Oke. Kita coba submit ya. Ya, sudah diterima. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Jadi selanjutnya itu ini ya, kuis penutup ya. Oke, dia tidak sama ya, karena sudah ada clue-nya tadi sebentar. Nah, ada ulasannya ya. Jadi kenapa kok dia tidak sama ya? Nah, karena awalnya I-nya itu nol ya. Kalau nol kan dia genap ya. Nah, kalau genap berarti continue ya. Berarti yang ini kita coret ya. I-nya tidak bertambah sama sekali, sedangkan walaupun ini continue, I-nya masih dijalankan ya. Yaitu ada di berapa tadi? Yang continue ya. Sebentar. Nah, perkenalan continue ya. Nah, ini clue-nya di sini ya. Mana highlight ini ta? Smart pen, oh, oke. Yang ini ya, yang perulangan for ini ya. Operasi akan tetap dijalankan ya. Berarti I plus plusnya di for, berhubung dia nyantolnya di satu baris sama for, dia tetap dijalankan ya. Tetapi di while dia tidak dijalankan atau di skip juga ya. Jadi alasannya itu untuk yang H. Ya seperti ini ya. Makanya dia tidak sama ya maksudnya ya. Tidak ekuivalen ya. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Oke, saya N ya zoomnya ya.